Bu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Edita Natali Barapadang, kelas 5C, nomor urut 8. Hari ini saya akan membuat skrip vlog tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Sekarang telah muncul yang namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering disebut dengan PPKM. Sampai saat ini masih diberlakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19 ini. Bukan hal yang mudah karena selain regulasi yang dikeluarkan pemerintah, tentunya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk patuh dan taat protokol kesehatan sangat dibutuhkan. Di Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan yang lebih sering disebut Gerakan 5M, guna untuk membantu pencegahan penularan virus corona. Sudah tahukah apa saja protokol kesehatan 5M itu? 1. Mencuci tangan. Dilansir, penting bagi kita untuk mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik sehari, terutama saat sebelum makan, memasak, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Di masa pandemi ini sangat disarankan. 2. Memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, berkembangnya virus tersebut membuat WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sakit dan sehat, agar selalu menggunakan masker. Masyarakat harus menggunakan masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. 3. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat untuk keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dijelaskan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan perdesakan. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin bertinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. 5. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab
corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak Anda menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus tersebut. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Faktanya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Yuk, terapkanlah protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona ini di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menjaga sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi, salah satunya dengan rutin mengonsumsi air putih. Segitu saja skrip vlog saya. Terima kasih.